Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang network layer. Jika teman-teman ingat, di transport layer ada dua, yaitu TCP dan UTP. Adapun di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang address. Nah, sebenarnya untuk IP address-nya adalah sebuah nama di komputer pada jaringan komputer. Jadi, agar komputer bisa saling komunikasi. Setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address itu ada dua versi, IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita akan fokus di versi 4 dulu. Adapun untuk versi 6 itu nanti akan ada di sesi sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Jadi sekarang kita akan fokus di IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama, kita bahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi, seperti itu sudah saya jelaskan. Sebenarnya, addressing adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi, di sini sama halnya seperti kita dengan teman kita. Kalau kita mau komunikasi dengan teman kita pasti membutuhkan nama untuk memanggil dia. Begitu juga dengan komputer. Pada suatu jaringan, mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nah, nama itu IP address. Jadi contohnya di sini ada komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 IP-nya adalah 192.168.1.1 dan komputer 2 IP-nya adalah 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Jadi routing ini salah satu filter juga yang IP pada layer 3 atau network layer. Nah, routing itu cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi misalnya nih, kita ada di sini. Kemudian kita ingin mengirimi surat ke teman kita. Dalam hal ini teman kita ada dua, yaitu ada A dan B. Nah, jika kita ingin mengirim surat ke teman kita, maka kita akan menaruh surat di kotak pos dekat rumah. Nah, nanti tentunya akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut. Selanjutnya, surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Selanjutnya, di kantor pos terdekat, dia akan mengelola surat kita. Dia akan melihat surat kita ditunjukkan kemana. Dalam hal ini, ada yang ditunjukkan ke A dan ada yang ditunjukkan ke B. Selanjutnya, kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, bisa kita lihat di sini ada A, kemudian B ada di sini. Nah, nanti kantor pos akan menentukan mencapai A itu jalur terdekatnya melalui mana. Dalam hal ini untuk mencapai A ini, yang terdekat itu tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya, dari kantor pos 2 akan langsung dikirimkan ke address A atau teman kita A. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini ada dua jalur. Kita bisa melewati pos 2 langsung ke address A seperti ini, atau bisa ke pos 3 dulu, terus ke pos 4, kemudian ke pos 2, baru ke A. Tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi nggak efektif, lebih efektif jalur pertama tadi. Nah, ini tugas kantor pos untuk mencapai jalur
terbaik ke tujuan. Begitu juga dengan surat B. Untuk sampai ke B itu sebenarnya kita punya 2 jalur juga dari pos 1. Kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6, dan ke address B. Bisa juga ke pos 3 dulu, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6, dan ke address B. Tapi jika teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang lebih efektif itu langsung hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewati pos 3, kita melewati 1, 2, 3, 4, harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini tentu saja lebih efektif melewati jalur atas. Ini adalah gambaran dari routing. Di jaringan komputer juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu ibarat router. Kita sebelumnya juga sudah belajar tentang router, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Dalam ilustrasi ini tadi kantor pos ini, kalau di jaringan komputer ini adalah router. Router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima data, dia akan melihat data ini ditunjukkan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuannya. Jadi ini adalah 2 fitur utama yang ada di network layer. Yang pertama